Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai Universitas Muhammadiyah ternama di Indonesia. Terletak di Kota Solo, Universitas Muhammadiyah Surakarta telah mengabdikan diri dengan menyumbang sumber daya unggul kepada negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Alfian Yusuf. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahap 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022. Saya juga sebagai guru di SD Isyaniah Gajah Mada, Kota Tegal. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja kelas 5, tema 5, subtema 2 dengan materi rantai makanan dan properti tari. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Guru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ketua kelasnya siapa ya? Ya, Pak Guru minta tolong Akila disiapkan dulu supaya kita ini nanti pembelajarannya menjadi lancar. Yuk Akila, siapkan. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru minta tolong di bawah masih ada sampah apa tidak? Kalau ada sampah langsung buang, silakan. Ya. Ya. Masuk yuk. Agak cepat yuk. Ayo. Ya. Terus tempat duduknya dirapikan. Sudah lurus belum? Sudah lurus belum? Dan lagu nasionalnya itu tahu judulnya apa ini? Tanah Airku. Nah, kita akan nyanyikan bersama-sama. Bisa ya? Oke, siap? Yo, siap ya? Yang akan Pak Guru nilai itu bukan hanya nilai, tapi sikapnya kamu. Sikapnya apa saja, Pak? Yang perlu perhatikan kamu, yang pertama sikapnya harus aktif. Kalau Pak Guru tanya, kamu jawab. Jangan malu untuk menjawab. Yang kedua, aktif bertanya. Ya. Yang ketiga, ya, perhatikan, kalau Pak Guru menerangkan harus di tengah. Nah, jangan sampai ngobrol sendiri. Dan yang paling penting nanti kalau kita kelompok perlu perhatikan sikap yang bernilai itu apa kira-kira per kelompok? Apa? Ya, diskusi atau kerja sama. Jadi akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian rantai makanan, kemudian menganalisis rantai makanan, dan dapat membuat diagram rantai makanan.
Tahu nggak rantai makanan? Enggak. Nggak tahu? Oke, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian properti tari, kemudian menganalisis propertinya. Nah, Pak Guru punya beberapa pertanyaan pada hari ini. Yang pertama, masih ingatkah kamu dengan materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Lupa? Baru kemarin? Waduh, ya sangat disayangkan ya. Oke, yang kedua, apakah kamu mengerti apa itu rantai makanan? Nggak ngerti? Waduh, nah makanya dari itu kita akan belajar pada hari ini. Dan sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Pak Guru minta tolong. Sebelumnya kita akan melakukan yang namanya tepuk konsentrasi supaya kamu bisa fokus memperhatikan materi yang akan Pak Guru belajar. Oke, siap? Sudah siap? Tepuk konsentrasi. Fokus. Simak. Tenang. Panon. Petani bawang di Tegal, Jawa Tengah merugi hingga jutaan rupiah akibat serangan hama ulat. Tingginya curah hujan mengakibatkan populasi hama bertambah sehingga tanaman bawang banyak yang rusak setelah diserang oleh hama. Petani bawang di Desa Padan dan Sidapurna, Kecamatan Lubuk Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengeluhkan buruknya kualitas hasil panen mereka. Meski saat ini bukan musim panen raya, petani mengalami kerugian hingga jutaan rupiah akibat tanaman bawang yang terserang hama. Hama ulat dan grandong terkenal menyerang daun dan batang sehingga tanaman bawang kering dan mati. Ya, itu ya. Tadi ada sebuah peristiwa yang Pak Guru tunjukkan ke kamu, dan ini terjadinya di Tegal, bukan di mana-mana, di Tegal. Tapi tempatnya lebih tepatnya di mana tadi? Korea. Itu nggak jauh dari kita. Apakah permasalahan pada video tadi? Permasalahannya tadi apa? Ya, petaninya rugi karena diserang. Kemudian yang kedua, mengapa jumlah hama sangat banyak? Nah, hujannya semakin, karena hujannya sangat lebat ya. Lalu yang Pak Guru punya pertanyaan ketiga. Apakah tidak ada hewan lain yang dapat membantu petani untuk mengurangi hama tersebut? Ada atau tidak? Ada. Apa itu? Ulat ini sebetulnya bisa dikurangi dengan bantuan yang namanya hewan ya, burung-burung yang ada di sawah itu ya bisa membantu ya. Lah, Pak, kok kenapa burung-burung di sawah itu tidak membantu petani ini? Kenapa? Karena sering diburu. Nah, itu betul sekali. Sering kita alami, sering kita lihat bahwa banyak orang yang memburu yang namanya burung-burung yang ada di sawah. Betul nggak? Betul nggak? Apa jangan-jangan kamu juga ikut? Enggak. Apa jangan kamu juga ikut? Enggak. Misalnya nih jangan-jangan nih nangkep burung. Enggak pernah, Pak. Oh, nggak pernah. Kenapa? Pak kan beli, Pak. Beli ya. Nah, ada yang bilang, Pak, ada yang beli burung, Pak. Nah, burungnya itu dapat dari mana? Enggak tahu. Jangan-jangan nangkep dari sawah juga. Enggak tahu, tapi Nah, dia kan ngomong nih, Pak. itu. Jadi sebetulnya ada hewan yang bisa membantu petani untuk mengurangi jumlah hama tersebut. Tapi sayangnya hewan tersebut justru malah diburu atau ditangkap, kemudian dijual. Nah, itu sangat disayangkan. Nah, ini yang namanya rantai makanan. Kira-kira kamu sudah jaga barang belum rantai makanan? Pengertiannya kamu sudah tahu belum? Nah, Pak Guru contohkan rantai makanan di sini. Di sini ada yang namanya apa ini? Produsen atau dalam hal ini apa namanya? Tumbuhan. Di sini tumbuhannya rumput ya. Nah, kemudian di sini ada apa? Tukis. Ini kesini diapakan? Diapa? Dimakan. Ini kesini? Ini sini? Ini kesini? Ini kesini? Nah, jadi sebetulnya yang namanya rantai makanan, kamu tahu pengertiannya apa? Berarti apa? Tadi kan ada makan. Berarti rantai makanan itu apa? Saling memakan. Ya. Jadi yang namanya rantai makanan, oke Pak Guru bantu satu. Rantai makanan itu adalah proses atau kegiatan. Kegiatan ngapain? Kegiatan makan. Kegiatan makan.
yang terus berulang. Seperti apa? Betul sekali, seperti aduh, tadi udah ngantuk. Oke, biar gak ngantuk, yuk kita tepuk semangat. Ayo, siap ya? Siap? 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Yes. Pak Guru mau tanya. Ya namanya rantai makan itu kan ada urutan tertentu ya. Dan makan dimakan. Pak Guru mau tanya. Yang pertama itu apa? Yang paling ini? Ini tumbuhan sebagai produsen. Kemudian dimakan oleh apa? Yang satu dalam ini apa? Tikus. Nah, Pak Guru mau tanya, kalau tumbuhan ini dimakan langsung ke konsumen gua bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Betul sekali. Kita masih ingat bahwa yang namanya ular itu adalah hewan karnivora. Hewan karnivora tidak makan tumbuhan. Pintar sekali. Kecuali apa? Selapar-lapar hewan karnivora dia tidak akan makan tumbuhan. Betul sekali. Benar. Itu sudah Pak Guru buktikan. Contohnya pada kucing. Kucing selapar-laparnya kucing tidak akan mau yang namanya makan wortel. Benar nggak? Selapar-laparnya kucing tidak akan mau makan wortel. Betul nggak? Ya kalau kerupuk kan kerupuknya kerupuk apa? Ada kerupuknya ada bau amis-amisnya. Contohnya kerupuk udah. Iya. Nah, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran. Tadi loh, perannya ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan dekomposan. Pak Guru mau tanya, dalam gambar ini yang sebagai produsen itu jenis makhluk hidupnya jenis apa ya? Tumbuhan. Termasuknya apa ya? Kenapa? Oh, perannya termasuknya apa ya? Perannya produsen. Berarti produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa menciptakan makanan sendiri. Bukan produsen, memproduksi, menciptakan makanan. Ya Pak Guru mau tanya, kenapa tumbuhan bisa menciptakan makanan sendiri? Pupuk. Coba ada suatu kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan. Apa? Betul sekali. Kenapa tumbuhan itu masih produsen? Karena yang bisa menciptakan makanan sendiri adalah tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis. Itu loh, makanya disebut produsen. Ini dia, dapatkah kamu menemukan peran rantai makanan di bawah ini? Coba Pak Guru mau tanya dari Delano. Delano yang pertama ini sebagai apa Delano? Apa? Ini apa sih? Rumput ya? Rumput sebagai apa? Produsen. Oke, kita lihat apakah produsen? Selanjutnya Pak Guru tanya Iva. Iva, ini hewan apa Iva? Cingkrak? Hah? Oh, cingkrak apa? Oh, ame-ame itu. Ya apa? Ya apa? Belalang. Di sini perannya belalang sebagai apa? Konsumen 1 betul? Kita cek. Apakah konsumen 1? Betul sekali. Oke, selanjutnya Pak Guru minta tolong Akila. Ini apa Akila? Hiu. Apa? Katak ini sebagai apa? Akila. Konsumen 2 yakin? Coba kita lihat. Oke. Perhatikan ya. Ular sering diburu oleh petani maupun warga. Padahal peran ular ini sangat penting dalam rantai makanan. Lalu apakah yang terjadi jika ular semakin sedikit? Pak Guru tanya. Mbak. Apa Delano? Apanya? Jika ular mati, kataknya semakin banyak. Kenapa Delano? Karena gak ada yang makan apa? Nah, betul sekali, pinter. Tepuk tangan.
bahwa jika ularnya ini habis, maka jumlah kataknya itu akan semakin banyak. Karena apa? Ya makan katak itu udah nggak ada. Tuh, pintar betul Silano. Kemudian ada lagi selain itu coba. Ya. Pakai dikit atau bahkan habis ya? Gimana? Nah, betul sekali. Dekomposernya semakin sedikit seperti yang dikatakan oleh Nao. Nah, ya, asli ya. Jadi kalau ularnya itu habis, bahkan ya lebih parahnya sampai habis ya, otomatis ya sampai punah sih kayak dulu jangan punah ya. Pasti otomatis kataknya semakin banyak dan dekomposernya semakin sedikit. Paham sampai sini? Oke, baik. Oke, perhatikan anak-anak. Selanjutnya kita akan kita akan mengamati hewan jangkrik yang dibawa oleh Pak Guru. Nah, Pak Guru ini membawa apa ini? Apa ini? Apa? Ya, ini adalah jangkrik. Nah, jangkrik ini Pak Guru bawa karena memang Pak Guru di rumah punya jangkrik. Dan pasti di sekitar kamu juga banyak jangkrik kan ya? Ada yang krik-krik, apalagi kemarin waktu musim kemarau ada kan krik-krik. Jangkrik apa itu ya? Nah, jangkrik ini ternyata itu hampir mirip seperti yang video yang pertama yang tadi loh, yang permasalahan apa ya? Hama. Ternyata jangkrik ini bisa menjadi hama. Kok bisa Pak? Coba kalian perhatikan. Daun-daunnya yang ada di sini. Bolong-bolong kenapa? Betul sekali. Ternyata jangkrik ini bisa menjadi hama juga bagi para petani. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, bisakah kamu membuat rantai makanan dari hewan ini? Bisa. Siapa yang bisa? Ya, coba Rama. Ya, Rama. Ya, Rama. Ya, kamu yang coba. Ini Pak Guru bantu wes, Pak Guru bantu kotak buat kotaknya. Ini. Dan ini. Nah, Pak Guru taruh jangkriknya di sini. Bisa sama saja berdua. Oh ya bisa. Bisa dong. Taruh di balik apa? Enggak, jangkrik itu nggak harus posisinya di sini sih enggak. Kalau rantai makanan bebas, ya. Mau Pak Guru produsennya mau ditaruh di mana pun terserah Pak Guru bisa. Yang penting itu harus urut. Nah, sama. Ya. Terus saya kata ya bisa kata bakteri ya coba Rama dikasih ya itu dikasih tandanya ya kasih arahnya ya itu untuk menandakan arah jangan sampai kebalik jangan sampai arahnya itu muter berlawanan arah jauh-jauh ya itu karena apa nanti masa jangkrik dimakan terus nggak mungkin oke kita koreksi bersama yang dibuat Roma dari hewan jangkrik itu adalah rantai makanannya seperti ini betul nggak kira-kira? Yakin? Apa ada yang salah? Yang pertama Pak Guru tolong ya Nora sini Nora coba Nora pencet tombol play-nya Nora ya ada 4 hewan coba nah dulu sampai keluar kata utar klik utar kamu dapatnya apa? Ya, silakan dibuat rantai makanannya ular. Yo, diambil. Yo, apa ini spidolnya diambil. Udah, ya, silakan dibuat. Kemudian yang kedua siapa yang mau? Ya, Zena.
Belalang itu juga suka yang belalang suka. Kalau katak itu juga suka makan belalang. Karena apa? Makanannya katak itu adalah serangan. Serangga. Iya, katak juga kadang makan semut loh. Kalau misalnya ada semut yang agak besaran dikit ya, gimana? Ya, nyambung apa lagi ya? Kenapa? Kalau kecoanya yang kecil ya, itu suka. Tapi kalau makan kecoa ada yang suka. Atau ini jangkrik ini nanti dioseng-oseng enak kok. Ya, sudah. Ayo kita lanjut. Kemudian katak dimakan ular betul? Nah, ularnya itu gak ada yang makan lagi. Sebetulnya ada ya, ada hewan elang. Tapi nggak apa-apa. Kalau ini katanya dewa sudah langsung mati terus dihancurkan oleh jamur, tidak apa-apa. Boleh, betul sekali. Ya, baik kita kasih tepuk tangan teman-teman yang sudah masuk ke depan. Tepuk salut. 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 Oke. Masih berkaitan dengan jangkrik yang sudah Pak Bruto tadi. Salah satu hewan yang suka makan jangkrik itu adalah hewan burung apa? Ya, burung jalak. Nah, burung jalak ini itu suka makan yang namanya jangkrik. Pak Guru juga punya di rumah itu ada hewan arwana, ikan arwana itu juga suka jangkrik. Nah, kenapa? Ya punya burung jalak itu ya. Makanya jangkrik ya? Ya kadang makan jangkrik, kadang makan proto ya. Iya betul sekali, Pak Guru paham. Nah, iya betul. Nah, ternyata jalak ini ada beberapa tari yang menceritakan burung jalak. Loh, emang ada Pak? Ada contoh. Namanya tari jalak laut. Nah, emang bagaimana matarinya? Kita saksikan bersama-sama. Perhatikan. Ini salah satu contoh penampilan dari SD lainnya. Di tari ini adakah yang namanya properti? Kamu tahu properti itu artinya apa? Nah dulu kita simpulkannya nanti, kita tunjukkan dulu. Emang mana sih properti ini? Kadang yang sering kita salah paham antara properti dengan busana. Ini sering terjadi. Nah Pak Guru mau tanya, propertinya di tari ini apa saja? Iya, mahkota ya. Terus? Ya benar. Terus? Ada apa? Kalung. Ya ini ya biasa di baju ya. Nah sekarang Pak Guru mau tanya, kalau baju itu baju itu properti atau bukan? Kenapa bukan? Bukan hiasan. Ya, baju itu bukan hiasan, tapi masuknya ke busana. Berarti kita dapat simpulkan bahwa yang namanya properti tari itu apa sih? Pengertian dari properti tari itu apa sih? Hiasan yang digunakan Apa? Hiasan yang digunakan saat menari. Hiasan atau aksesoris yang digunakan pada saat menari. Ini yang pertama, memberikan keindahan. Pak Guru mau tanya, kalau tadi tari yang tadi Bapak tampilkan tanpa properti, cuma baju tok, gimana kira-kira? Jelek banget ya. Kayaknya, kok masa nari kayak gitu tok bajunya? Ya, pokoknya bajunya cuma hitam-hitam tok. Jelas. Ini apa? Masa bajunya hitam-hitam tok? Itu kamu mau nari jalan apa nari gorila? Hitam-hitam tok. Ya kan? Ya bener kan? Iya. Ya kan yang hitam-hitam tok kan gorila kan? Bacalah kan? Nah, yang kedua, media penyampaian makna. Nah, tadi ada yang kayak gini ya.
selendang yang dipakai ternyata itu ada maknanya. Nanti kita cari bersama-sama. Itu ada kipas, kemudian ada mukanya kamu ini. Ini kayak mukanya Rama ya. Terus di sampingnya ada sampur atau selendang. Kemudian di sini ada tusuk gigi. Ya coba aja ya. Ya nanti Rama. Itu kan kemarin kan waktu kamu pintikan ada yang orang yang megang tombak itu ya. Yang di Taman Pintar ya. Yang di Kesultanan ya. Coba itu untuk tusuk gigi kayak apa rasanya? Apa? Ya giginya copok, nyawanya kamu juga hilang. Terus selanjutnya ada uyang. Dan yang terakhir adalah piring. Ya, selanjutnya contoh penggunaan properti dalam tari ini ada tari samping ya, samping ngancak berarti pakainya apa? Tali alam babeka pakainya apa itu? Hiasan kepala. Tali serimpi pakainya apa ini? Dan yang paling terkenal tali payung ya pakainya apa? Kulit. Ternyata selendang yang dipakai ini itu memiliki makna yaitu sebagai apa? Nah kalau misalkan tanpa selendang itu biarkan tari jalan bukan? Yang namanya nah, guru mau tanya ada burung jalak yang nggak punya sayap? Ya itu kan beda lagi, ini berarti yang sering mutusin sayapnya. Betul sekali, yang namanya burung apapun, bahkan ayam ya, ayam kan juga punya sayap kan? Iya, ya ayam itu sama seperti burung yaitu hewan unggas. Ya. Itu berarti sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah selanjutnya silakan kamu buat kelompok sesuai yang ada di sini mulai dari sekarang yuk. Kamu ada 3 tugas. Yang pertama kamu menjawab pertanyaan. Yang kedua membuat rantai makanan. Nah, membuat rantai makanannya nanti bukan di sini, tapi Pak Guru sedang sediakan yang namanya kertas astro. Ya. Dan selanjutnya yang terakhir sebutkan properti tari apa saja yang ada di pada gambar tersebut. Ya. Berarti yang kamu kerjakan hanya 2 soal ya. Yang soal-soal itu sama yang terakhir tuh berarti ya. Kenapa? Iya dong, namanya siapa saja? Ditulis nama singkat aja nggak apa-apa. Namanya siapa saja? Namanya singkat aja nggak apa-apa, nama singkat. Namanya singkat aja ya. Ya. Nama singkat aja boleh nggak apa-apa. Ini kita akan menjadikan, dengarkan ya, dengarkan, dengarkan dulu, stop dulu. Ini nanti akan kita jadikan sebagai tim game turnamen. Jadi nanti ada nilai-nilai kelompoknya yang paling tinggi siapa? Iya, jadi seperti kayak ada lomba. Siapa nilai yang paling tinggi? Nanti Pak Guru akan nambahkan nilai di raportnya kamu yang ada lagi juga. Setiap kelompok itu mendapatkan beberapa gambar dari hewan. Nanti dipotong dan dibuat rantai makanan. Ya. Apa? Kenapa? Jadi pakai potongan ini gambarnya nanti langsung ditempel saja. Ya. Silakan dibuat. Dan dibuat rantai makanan. Ya. Nama? Rantai makanannya satu saja. Halo. Perhatikan. Halo. Perhatikan baik-baik. Rantai makanannya satu saja dibuat. Dari gambar yang ada di situ, dengarkan dulu dong.
dengarkan dulu. Kelompok 2 kalau masih ngobrol sendiri langsung Pak Guru kurangi 100 ya. Dengarkan baik-baik. Di situ kan ada beberapa gambar, ya. Dibuatnya yang masuk akal dan yang paling benar. Terus nanti rantai makanan itu kamu tulis nama hewannya apa dan perannya sebagai apa. Paham ya? Seperti yang tadi ya. Kemudian silakan kamu beri hiasan-hiasan di samping kamu. Di samping-sampingnya silakan. Mau hiasan gambar kayak bunga-bunganya silakan. Dan jangan lupa dengarkan dulu Pak Guru belum selesai. Ditulis nama kelompoknya dan anggotanya siapa saja. Dipikir baik-baik ya, hati-hati lo ya. Hati-hati lo ya. Hati-hati. Tugas 2 juga berarti plus 3. Nah, dari tugas yang pertama itu kelompok 2 nilainya 100. Betul semua? Yes. Ya. Kemudian yang tugas kedua ini, tugas kedua ini ya nanti ya, lupa oke. Yang tugas ketiga itu nilainya 80. Ya, nggak apa-apa lah. Oh. Banyak tuh. Kelompok 2. Kemudian kelompok 1 tugas yang pertama nilainya 80. Plusnya plus berapa? Plus 5 ya? Ya, berarti yang terbaik adalah kelompok 2. Nanti di kelompok 2 dengarkan, presentasikan rantai makanan yang sudah kamu buat. Ya. Dari yang pertama itu dari mana dulu? Ya, produsennya itu apa? Ya, silakan teman-teman. Setelah itu, Konsumen 1 adalah peran dari apa? peran dari konsumen 1. Di konsumen 1 hewannya apa itu? Tikus. Oh, terus? Peran konsumen 2 hewannya ular. Lah, terus? Konsumen 3 Hewannya? hewannya elang. Lah, terus? Komposernya adalah jamur. Jamur. Sudah itu? Yang lainnya sama enggak jawabannya? Sama. Persis. Oh ya, berarti itu satu pemikiran dan yang membuat nilainya beda itu adalah dari biasanya, karena memang biasanya kelompok ini jauh lebih komplit ya, bukan rame sih, jauh lebih komplit, jauh lebih banyak. Oke, ya tepuk, kita kasih tepuk salut, 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 salut. Yang terakhir. Depan.
baca ya. Waktunya sudah selesai, dikumpulkan semua. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke. Iya, Bapak. Kita jawab bersama-sama. Naura perhatikan. Yang pertama, hewan yang merupakan konsumen 3 pada gambar ini apa ya? Ular atau elang? Ini konsumen 1, 2, dan 3. Berarti konsumen 3-nya adalah ular. Iya. Kemudian nomor 3. Jika hewan ular keberadaannya sudah habis, maka yang terjadi adalah apa? Ya, rantai makanan akan berhenti atau jumlah apa ya? Jumlah makannya semakin banyak. Kira-kira kita tadi belajar apa saja hari ini? Rambut ditarik. Terus kemudian tadi kamu apa? Menirukan gerak tarik. Terus tadi kamu membuat apa itu yang pakai kertas itu? Membuat rantai makanan. Nah, sekarang aku tanya lagi. Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Senang? Sedih? Sedih? Ngantuk? Wah, berarti gampang ngantukan itu ya. Senang sedihnya kenapa? Oh, wafian. Ya, oke. Itu ya. Berarti kira-kira pembelajaran ini menyenangkan dan tadi apalagi yang nari ya. Oke. Nah, nanti Pak Guru itu kan akan Pak Guru koreksi nilai itunya, evaluasi. Nanti yang nilainya di bawah 75 akan kita adakan yang namanya remedi. Kalau di atas 75 nanti ada yang namanya pengayaan atau lebih menambah ilmunya kamu. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Pak Guru kita tolong ketua kelasnya siapa ya? Akila. Ya, Akila, yuk disiapkan sebelum pulang. Dan hati-hati di jalan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.